Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam penonton Forum News Network TV atau FNN dimanapun Anda berada semua. Kita berjumpa dalam webinar yang dikemas dalam Indonesia Jurnalis Forum bertema Munarman kalian apakan. Tema tersebut diambil dari tagar yang trending di Twitter pada Jumat pekan lalu 30 Juli tahun 2021. Nah, sebelum kita jelaskan sedikit pengantar, baik kita perkenalkan dulu para narasumber yang telah hadir di hadapan para pemirsa. Yang pertama ada Bung Sugito Atmo Pawiro, SHMM, yang menjadi salah satu pengacara atau kuasa hukum Munarman. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahon. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, itu yang kita utamakan, sehat selalu ya. Ya, Bang Ahon. Kemudian kita sapa Ustadz Yusuf M. Martak, yang Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang juga sudah beberapa kali kita tampilkan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Araon. Selamat malam, apa kabar? Sehat ya? Sehat ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kita bertemu lagi. Narasumber ketiga ada Profesor Dr. Muzakir SH MH, yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Muzakir. Assalamualaikum Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jogja? Alhamdulillah baik, dan kami sehat walafiat, ya. Ya. Hanya baik, ya. Masih mencekam suasana. Iya. Baik, para narasumber dan pemirsa, seperti tadi kami sampaikan bahwa tema tersebut diambil dari tagar atau hashtag yang terjadi ramai pada Jumat pekan lalu tanggal 30 Juli 2021, yang kalimatnya Munarman kalian apakan. Tagar ini muncul mungkin karena minimnya informasi atau pemberitaan tentang mantan Sekretaris Jenderal Forum Front Pembela Islam itu sejak ditangkap dan ditahan polisi. Ya, Front Pembela Islam. Ya, sejak ditangkap Detasemen Khusus 88 anti teror pada Selasa 27 April 2021 sore atau bertepatan dengan bulan Ramadan yang lalu, kabar tentang pengacara Habib Rizik Syihab itu tenggelam dalam tanda petik. Ia dibawa dari rumahnya di kawasan Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan ke Polda Metro Jaya. Walau ada keterangan dari polisi, termasuk berkasnya yang dikembalikan ke kejaksaan, namun wajahnya nyaris tidak pernah terlihat lagi di media. Padahal waktu membela Habib Rizik dan kawan-kawan suaranya tegas dan keras, bahkan sempat membentak jaksa penuntut umum. Tagar tersebut bisa jadi muncul karena khawatir atas keselamatan Munarman, terlebih pada saat COVID-19 yang sekarang makin mengganas. Secara umum, netizen mempertanyakan perkembangan kasus yang disangkakan kepada mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu. Nah, kekhawatiran masyarakat sebenarnya sudah dijawab oleh polisi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono, mengatakan Munarman sampai saat ini masih mendekam di rumah tahanan. Meskipun dia tidak menjelaskan di rumah tahanan mana, apakah masih di Polda atau di Mabes Polri atau di tempat lain. Kita berprasangka baik, nanti kita akan tanyakan ke Sugito yang sering membesuk. Keberadaannya ya di rutan, kata Argo pada awak media pada Sabtu kemarin, 31 Juli 2021. Nah, ini meyakinkan bahwa Munarman itu sebenarnya sepi dari pemberitaan, tapi dia tidak apa-apa. Nah, sebelumnya juga Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadan, menyampaikan pihaknya telah melimpahkan berkas tahap pertama Munarman pada 7 Juni 2021 lalu. Tetapi pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut ke penyidik untuk dilengkapi atau P19. Nah, banyak hal yang kita ingin pertanyakan, kasusnya bagaimana, karena juga pengembalian ini ada persyaratan, nanti kita diskusikan. Untuk itu kita tanya dulu
Bung Sugito yang menjadi pengacara yang sering menjenguk Munarman maupun HRS dan kawan-kawan di tahanan. Sejauh mana kondisi Munarman, Bung Sugito, dan kapan Anda terakhir menjenguk Bung Munarman di tahanan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Rahon. Munarman sekarang sehat. Cuma sebenarnya kita khawatir justru di awal-awal pada waktu beliau ditangkap dan diproses hukum dan ditahan di Polda Metro Jaya terkait dengan pasal 14, pasal 15, junto pasal 7 Undang-Undang mengenai terorisme. Kenapa pada waktu itu kami khawatir? Tapi terhadap proses yang ada sekarang ini, kami sudah menduga. Mungkin Pak Yusuf Martak pun tahu bahwa ini Munarman akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses hukum yang akan datang. Mengenai masalah nanti pembuktian hukumnya itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu urusan nomor 2. Sepertinya semacam itu. Tapi nanti kita sambil jalan dalam proses selanjutnya. Pada awal-awal ditangkap, kita kan dari keluarga sangat khawatir. Walaupun ada ketentuan mengenai masalah 1-2 minggu diperpanjang untuk tidak jadi tunggu, tapi Munarman itu bagaimanapun dia itu adalah seorang advokat. Dia gerakannya bersifat terbuka. Jadi kami sangat menyesalkan dengan tuduhan mengenai masalah terorisme yang ditujukan kepada Munarman. Ada beberapa alasan kenapa sampai Munarman dituduh bagian dari tindak pidana terorisme. Pertama, bahwa seperti sebelum pemilihan gubernur pada waktu itu antara Ahok dengan Anies Baswedan, itu kan juga terjadi hiruk-pikuk yang luar biasa, dan salah satu motornya adalah PA 212, GNPF yang kebetulan juga Pak Yusuf sebagai ketuanya, dan di situ di dalamnya juga ada Munarman yang tidak terpisahkan dengan GNPF dan tidak terpisahkan juga dengan FPI. Itu poin yang pertama yang kemungkinan nanti dia akan dibidik kalau misalnya ada hal-hal yang bisa menjadi bahan untuk dia dituduhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya kira lebih krusial pada waktu kepulangan Habib Rizik. Pada waktu kepulangan Habib Rizik, dia juga sangat proaktif untuk mengkonsolidasikan supaya teman-teman yang akan hadir harus mentaati hukum. Tadinya dia tidak akan terlibat begitu banyak terhadap proses kepulangan Habib Rizik, karena ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman pengurus DPP FPI yang pada waktu itu juga Munarman sebenarnya banyak kegiatan lain yang memang ingin dikerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini titik kulminasi yang ini saya kira menjadi bahan dasar utama sehingga Munarman itu dijebloskan ke penjara dengan tuduhan, dengan dugaan undang-undang terorisme itu adanya 6 laskar yang mati syahid. Beliau sangat keras supaya ini harus diselidiki secara serius, tidak main-main, karena ini adalah unlawful killing. Jadi tidak mungkin kalau misalnya itu berdiri sendiri kalau itu spontanitas. Karena prosesnya itu begitu dramatis, dan itu ada proses-proses sebelumnya yang itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari keadaan yang sekarang ini. Tapi prinsipnya begini, bahwa Munarman berstatement apapun yang terjadi dengan keadaan 6 laskar yang mati syahid itu harus diproses hukum, harus dibongkar. Nah, statement semacam ini saya sudah merasakan pasti ini nanti ada hal lain yang bisa terjadi dengan Munarman. Akhirnya dia sudah mulai ada rumor bahwa dia akan ditersangkakan terkait dengan terorisme. Nah, yang sekarang itu menjadi acuan, kenapa dia dituduh mengenai masalah pasal 14, pasal 15, junto pasal 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 mengenai terorisme, bahwa ada kegiatan yang terkait dengan undangan beliau pada tanggal 24 Januari di Sulawesi Selatan. Betul, dia mengikuti acara semacam itu untuk seminar dan tidak ada kegiatan yang luar biasa. Tetapi pada tanggal 25 Januari ada rekaman yang terkait dengan seakan-akan Munarman bagian dari yang tidak terpisahkan mengenai masalah baiat ISIS yang dilakukan di Pondok Pesantren Arido. Padahal Munarman tidak diundang, ini hanya mengisi waktu kosong. Yang kedua, bahwa Munarman itu juga tidak tahu bahwa itu akan terjadi baiat. Tapi kenapa yang lainnya misalnya tidak diproses atau dijadikan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam permasalahan, tapi hanya Munarman? Ini yang menjadi menarik. Kenapa hanya Munarman? Tentunya publik akan bertanya. Terus yang ke-6,
bahwa mengenai masalah ISIS sebenarnya FPI tahun 2017 tahun 2018 itu sudah banyak klarifikasinya, dan Pak Yusuf juga tahu baik dari Habib Rizik mengurus DPP FPI pada saat itu. Jadi ketika sudah klarifikasi bahwa ISIS itu bertentangan dengan perjuangan umat Islam, itu kan sebenarnya sudah habis. Tapi ini kenapa dimunculkan? Nah, hal-hal yang semacam ini kalau misalnya kita bicara penegakan hukum, itu kan harus adil. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimanakum syana'anu qaumin ala i'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tapi substansinya begini, bahwa dalam penegakan hukum harus adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan sampai mendolimi terhadap orang karena hanya ingin supaya dia itu tidak bisa mengkritisi terhadap apa yang sekarang ini terjadi. Dan Munarman terus terang aja itu adalah garda terdepan untuk mengurus yang terkait dengan 6 laskar FPI. Garda terdepan. Walaupun kami dari tim juga tetap membackup, tetap mensupport. Tapi beliau yang semua data-data beliau juga sudah sudah disimpan secara rapi, dan sekarang juga kami masih memiliki itu, nanti tetap akan bagian dari yang akan diperjuangkan, dan itu yang diamanahkan oleh Munarman. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bahwa kalau yang terkait dengan acara di Medan itu beliau diundang, bahkan itu bagian Binmas Polda Sumatera Utara itu juga bagian dari pembicara. Jadi saya kira kalau yang terkait dengan di Medan atau yang terkait dengan di UIN yang di Jakarta, itu dia hanya sekedar lewat karena kebetulan itu bagian dari jalan alternatif ketika dia pulang ke rumahnya atau berangkat kerja. Jadi karena di situ ada spanduk dan ada temannya menjadi pembicara, maka beliau hadir. Nah, kalau dilihat dari proses BAP yang ada sekarang ini, sepertinya yang menjadi stressing point adalah menyangkut masalah baiat yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi begini, bahwa Munarman itu kan banyaklah beberapa rekaman yang tentunya nanti akan menjadi bahan oleh pihak kepolisian. Nah, entah rekaman seperti apa kami tidak tahu, karena ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Munarman untuk hal yang misalnya itu penting tapi tidak perlu dijelaskan di di BAP. Dia akan menjelaskan, kami akan menjelaskan di muka persidangan. Jadi tidak semua keterangan disampaikan pada waktu BAP. Karena apa? Dari semua yang argumentasi disampaikan, kalau yang yang menguntungkan, sepertinya pihak dari penyidikan kayak bukan menganulir tapi keberatan untuk membap, tapi yang merugikan selalu akan dikedepankan mengenai masalah sepak terjang Munarman. Nah, jadi intinya bahwa dari proses hukum yang ada ini mau dicari salahnya. Kalau kita bicara substansi kebenarannya, kita bisa berdebat sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena ini sudah menyangkut mengenai masalah undang-undang terorisme dan dia sudah ditahan, dan sebentar lagi juga kemungkinan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kita nanti buktikan pengadilan. Tapi tetap saya meyakini terhadap keadaan yang semacam ini, kasus Munarman, kasus Habib Rizik tidak terlepas dari konstelasi politik yang ada sekarang ini. Jadi saya tetap meyakini terhadap kasus Munarman itu bagian dari peristiwa politik, perkara politik yang dipaksakan, bukan perkara yuridis. Mungkin itu sebagai prolog, Bang Ahon. Saya lanjutkan nanti kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan dan kita pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Munarman dan di mana posisinya? Jawab. Halo. Halo. Terakhir itu kapan menengok Munarman di tahanan? Seminggu yang lalu. Di mana? Di Polda Metro Jaya masih kan? Di Polda. Kondisinya baik, dia sehat. Cuma pada waktu saya hanya menambahkan saja, sempat kita mengalami kesulitan untuk mengantar makanan, untuk membawa baju ganti pada waktu awal-awal. Dan itu menurut saya perjuangan yang sangat-sangat keras. Pak Yusuf juga membantu untuk mencarikan solusi supaya Munarman juga bisa menerima makanan dari keluarga, karena dia keberatan kalau makanan yang disediakan oleh pihak penyidik, karena pertimbangannya bahwa dia itu dalam kondisi yang ya harus hati-hati. Mungkin itu, Bang Rawan. Ya, oke. Tadi Bung Sugito mengatakan bahwa Munarman itu adalah orang yang aktif menggalang teman-teman ketika kepulangan Habib Rizik dari Tanah Suci. Ya. Kalau ini yang dijadikan salah satu landasan untuk menjadikan Munarman menjadi tersangka dan lain-lain,
apakah Ustadz Yusuf Martak juga nanti bisa dibidik untuk hal ini? Bagaimana nih Ustadz? Kan juga ikut menggalang teman-teman juga kan, namanya PA21 Gen NF ini kan juga yang yang demo bersama, melakukan demo dan segala macam itu ya termasuk gerakan nasional ini, gerakan Pengawal. nasional pengawal fatwa ulama gitu. Bagaimana nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Mangarahon dan ini satu kebanggaan bagi saya bisa satu frame dengan Profesor Dr. Muzakir, sarjana hukum, dan dengan saudara saya sendiri ini Pak Sugito Atmo Prawiro. Dan saya senang sekali Pawiro ya. Pawiro bukan Prawiro. Prawiro, tapi di sini makanya ditulisnya, setahu saya Prawiro, di sini tulisnya Pawiro. Emang itu yang benar yang di sini kita. Oke. Alhamdulillah, kita bersyukur kesehatan yang kalian semuanya, alhamdulillah. Jadi begini, kalau bicara Munarman, saya mencoba bukan mengklarifikasi, maksudnya saya hanya ingin mempertebal apa yang disampaikan tadi oleh Mas Sugito, bahwa waktu kepulangan Habib Rizik itu dalam arti kata bukan menggalang, justru dia yang berinisiatif mencari solusi dan mengamankan apabila nanti terjadi kerumunan di airport. Jadi itu kerja berat sekali yang dilakukan oleh Munarman bersama teman-teman, dari mulai subuh sudah di Bandara Soekarno-Hatta dan melakukan negosiasi dengan umat yang kita tidak mengenal satu persatu dari mana ini umat datang. Teman saya saja yang minta tolong dicarikan hotel, saya bilang nggak ada hotel, di mana mau cari. Saya pikir dia batal pergi, ternyata dia jam 12 malam sudah jalan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal dia seorang pengusaha ya, menengah lah kurang lebih begitu. Jadi yang dimaksud sama Mas Sugito itu tadi, Munarman itu terlibat di semua permasalahan. Nanti saya jelaskan, terlibat juga di Pilpres, terlibat juga di Pilkada, dan lain sebagainya. Mestinya diseret aja semua itu. Yang dulunya 02, itu Munarman tim inti itu di 02. Berarti temannya teroris dong, yang sekarang jadi menteri, kan begitu kan. Nanti gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini, setelah kita bisa menenteramkan umat, agar umat duduk, tidak mengganggu transportasi, tidak mengganggu hilir mudik para penumpang yang mau berangkat maupun yang pulang, walaupun memang kenyataannya tidak bisa maksimal. Setelah itu kita meminta pada umat semua untuk duduk tertib, bersalawat, berzikir, mengaji Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini bukan pekerjaan gampang. Negosiasi dengan aparat kepolisian, dengan TNI, saat itu Kodim, dan Munarman yang melakukan negosiasi, kita mendampingi semua. Jadi di situ terjadilah satu kesepakatan, kerjasama yang baik, akhirnya kita diizinkan. Kalau tidak ada pembicaraan, kita tidak diizinkan masuk sampai ke dalam. Ternyata diizinkan, karena itu umum lah. Kalau orang punya teman di dalam itu bisa lah masuk. Nah, jadi itulah yang telah dilakukan waktu untuk kedatangan Habib Rizik. Nah, kalau sekarang mau di framing Munarman teroris, saya setuju dengan Mas Gito. Saya dekat sekali dengan Munarman. Nah, bagaimana orang yang dekat dengan Munarman tidak pernah merasa ada indikasi Munarman itu punya jiwa-jiwa yang begitu, gitu, pemberontak atau apa, tidak. Memang dia orangnya keras, ngomong tegas, dan lain sebagainya. Jadi memang ini tidak lepas dari benang merah kasus kilometer 50. Kalau seandainya hari ini Munarman bebas di luar, tidak ada yang bungkam. Munarman pasti akan di depan pasang badan untuk mengusut kasus kilometer 50. Nah, begitu Munarman sudah dikandangkan, sepilah kasus yang mengangkat kasus kilometer 50. Alhamdulillah masih ada TP3 yang insya Allah lurus-lurus semuanya, dan insya Allah nantinya akan bisa berhasil secara maksimal. Nah, di dalam perjalanan ini apa kaitannya dengan bom Makassar? Nah, tidak ada. Tapi kalau dikaitkan dengan maklumat atau apa yang pernah dibuat oleh FPI, itu menurut saya salah penerjemahan. Maklumat yang dikeluarkan oleh FPI di tahun 2014 itu bukan mendukung ISIS.
yakni mendukung di situ Al-Qaeda yang memprotes ISIS karena ISIS mulai membunuh-bunuh umat Islam baik di Syria, di Irak dan beberapa negara, bahkan menghancurkan pemakaman-pemakaman ulama, pemakaman nabi, bahkan pemakaman-pemakaman sahabat. Di situ mungkinkah seorang Munarman, seorang Habib Rizik, seorang pengurus FPI yang lain, Mas Sugito, saya kan tidak mungkin akan mendukung ISIS dan lain sebagainya, kan itu hal yang tidak masuk akal. Nah, justru itulah saat itu ketua ISIS, karena pengurus ISIS itu setahu saya dari cerita yang saya dapat, yang level-level atas itu semua bekas orang Al-Qaeda. Makalah ditegurlah sama pengurus Al-Qaeda, kenapa kok Anda sekarang perjuangannya bergeser membunuhin sesama Muslim? Ini ada apa? Jadi ISIS itu bukan Muslim, ISIS itu ciptaan orang non-Muslim untuk mengkondisikan seolah-olah menjadi perjuang Muslim. Nah, setelah itu sudah ada klarifikasi. Coba aja buka di Fakta Kini, Habib Rizik bukan sekali, puluhan kali. Nah, bagaimana kalau Habib Rizik saja sebagai ketua pembinanya, Ustadz Sobri Lubis sebagai ketua umumnya tidak melakukan, Munarman sebagai sekumnya mau melakukan, ini malah mungkin tidak masuk akal lagi. Nah, jadi disinilah mulai dirangkailah semua, yaitu tadi dikait-kaitkan, benang merahnya ditarik dari bom Makassar ke Munarman, hadir di dalam pembayatan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang saya diundang hari ini, terus tiba-tiba Bang Mangarahon mengeluarkan suatu statement, apakah saya sudah bisa dituduh bahwa saya terlibat? Kan tidak. Iya kan, kalau seandainya tiba-tiba hostnya menyampaikan sesuatu yang melanggar hukum, ya saya tidak tahu agenda itu. Tidak mungkin ini agenda diskusi, penyampaian, narasumber, dan lain sebagainya. Ya memang itulah yang terjadi. Tidak ada kait-mengkait. Nah, jadi kalau bagi kita bukan hanya membela karena kedekatan, tapi kita marilah secara proporsional. Kalau mau melihat dari sisi mana, iya kan, kalau mau membedik, ya bedik jangan ngawur lah. Kalau nggak bisa nembak satu orang, jangan 3 orang dibunuh dulu untuk ngambil yang satu. Nah, ini kan nggak benar kalau hukum terus begini, tebang pilih. Nah, kenapa kasus-kasus yang lain, penistaan, segala, tenggelam, habis nggak ada lagi yang bangkit sama sekali. Penghina Nabi semua nggak ada yang diproses. Nah, kenapa Munarman begitu gencarnya, begitu nafsunya sampai diambil, ditersangkakan teroris, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tolonglah bagi semua yang belum mengetahui cerita secara jelas, dan bagi orang yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan perjuangan kami, jangan dikait-kaitan dengan semua hal-hal yang sifatnya negatif. Kita ini hanya mencintai agama kita mencintai negara kita mencintai bangsa kita. 3 ini harga mati. Jangan kita coba-coba dinegosiasi. Tidak mungkin kita akan membiarkan negara ini akan ditenggelamkan atau dianeksesi oleh asing. Ya, itu jangan mimpi. Nah, itulah makanya perjuangan kita konsisten di situ saja. Kalau kita masuk di periode Pilkada 2017, Pilpres 2019, itu hanya sebagai jembatan. Tapi kita tidak terlibat langsung, tidak pernah ada negosiasi, minta jabatan, nggak ada, boleh tanya sama yang bersangkutan. Nah, jadi clear. Maka tadi saya sampaikan, Munarman itu bergaul dengan semua orang. Munarman itu jadi tim suksesnya 02. Bahkan ikut membahas di PPN dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Bisa nggak ditarik 2014, ditarik lagi ke seminar, ditarik lagi nggak ke Pilpres? Nah, kalau itu enak. Jadi lebih banyak yang kesaup, gitu loh maksud saya. Nah, disinilah makanya kita ini juga paham, apalagi di kalangan Munarman, itu kan bukan orang yang nggak paham hukum, apalagi seperti senior kami nih Mas Gito, ini kan sudah malang melintang di perjuangan, keikhlasannya tulus, bahkan tadi sudah, Masya Allah, sudah mulai mengeluarkan hadis apa ayat tadi, saya nggak tahu ya. Nah, itu kok nggak salah ya, suci Al-Quran salah satu ya kan, karena kebetulan dia ini Masya Allah aktif di masjid, dan kebetulan temannya adalah saudara saya dan baru meninggal. Mas Gito, ikut berduka cita Mas Gito. Itu Pak Mangarah, sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau diusut satu persatu, apakah Pilpres, Pilgub, dan lain-lain, nanti akan makin banyak orang yang terseret. Kira-kira begitu. Tetapi memang ini ada kaitan dengan kilometer 50, kan. Yang jelas, walaupun tadi Bung Sugito mengatakan terakhir bertemu sepekan yang lalu dengan Munarman, kita ingin tahu juga sebenarnya arahnya kemana ini nanti.
apakah ada semacam negosiasi terhadap Munarman. Yang jelas kalau kita lihat perlakuan terhadap Munarman saat di tahanan, saya tidak melihat, mungkin Sugito yang dapat cerita langsung Munarman, dia diperlakukan baik setelah awal-awal penangkapan dulu. Kalau awal penangkapan, termasuk penangkapan, mungkin pada saat penangkapan kan kita lihat, tapi kita terus terang dengan perlakuan yang baik dari polisi selama ditahan sekarang ini udah hampir udah 3 bulan lebih ya. Kita berterima kasih juga kepada aparat kepolisian yang melakukan dia dan yang lain-lain dengan baik. Nah, kita bertanya menyapa Bung apa namanya? Kita coba menyapa Bung Mujakir yang di Jogja. Anda melihat persoalan Munarman ini bagaimana dari sisi hukum pidana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mendengar cerita lawyer Bang Sugito tadi dan cerita semuanya yang disampaikan tadi, memang kita akan melihat, kalau saya sebagai seorang bidang saya ilmu hukum ya, hukum pidana gitu, melihat seseorang jadikan tersangka terorisme, apalagi dengan hukum yang baru itu, dengan undang-undang yang baru itu, luar biasa longgarnya, itu luar biasa longgarnya ya. Sehingga seperti tadi disebutkan, apa ya mungkin pelaku terorisme itu kemudian ada orang datang, ada orang dibaiat harus masuk ya. Kemudian ada orang ceramah di situ tuh datang masuk, semuanya masuk seperti itu, atau dia memang aktor yang menjadi pelaku satu tindak pidana gitu. Jadi kalau model seperti itu dipakai, ini saya khawatirkan bahwa seperti zaman dulu kala itu, ketika ada orang minta sumbangan di pinggir jalan, memberi sumbangan saja, nggak ngerti sumbangannya untuk apa gitu, sumbangan aja. Itu kemudian ada pasal lahir bahwa membantu terorisme adalah terorisme gitu. Membantu sumbangan di pinggir jalan. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan adalah masalah aturan hukumnya lebih dahulu tentang tindak pidana terorisme ya. Ingat itu sejarah tindak pidana terorisme itu kan dari Perpu nomor 1 tahun 2002 yang diawali dari kasus peledakan bom di Bali ya. Itu tanggal 12 Oktober ya. Nah, undang-undang ini pun diberlakukan surut kepada peristiwa bom di Bali. Yang dulu saya kritik bahwa itu peristiwa bom di Bali dan penerapan undang-undang terorisme atau Perpu terorisme dengan nomor 2 tahun 2002 itu adalah inkonstitusional. Dengan azas-azas saya katakan inkonstitusional. Tapi kemudian entah bagaimana Perpu ini tiba-tiba naik menjadi undang-undang. Jadilah Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2003. Alhamdulillah khususnya ini ada teman-teman yang melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Terorisme yang nomor 2 tahun 2002 itu atau Undang-Undang nomor 16 itu tahun 2003 dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan. Jadi sekarang yang berlaku tinggal Undang-Undang Terorisme nomor 15 tahun 2003. Ini jelmaan dari Undang-Undang nomor 1, Perpu nomor 1 tahun 2002. Gitu. Jadi ini zamannya Megawati ya pada saat itu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini Perpu ini lantas bagaimana dalam konteks hubungannya dengan penerapannya terkait dengan masalah tindak pidana terorisme gitu ya. Nah inilah mulai muncul ketika saya menganalisis beberapa kasus ya. Kenapa perlakuan terhadap pelaku terorisme itu berbeda dengan pelaku kejahatan yang lain, itu satu. Yang tadi disebutkan ada unsur diskriminatif. Kenapa harus diskriminatif ya? Dengan cara memperlakukan dan semuanya itu sangat negatif sekali ya. Citranya menjadi kurang bagus dan orang itu hidup aja sangat bernapas itu sangat membahayakan. Sehingga pengawalannya begitu sangat ketat sekali. Padahal kalau dia misalnya sudah dilucuti, sudah ditahan dan sebagainya, kan nggak punya apa-apa dia. Ya. Tapi perlakuannya yang sedahsyat seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan dalam praktek hukum dan sebagainya, kalau sudah melakukan tindak pidana terorisme, itu ada waktu yang semula itu hanya seminggu, diberi kesempatan. Ya. Kesempatan seminggu itu dipakai untuk apa? Kesempatan seminggu itu dipakai, namanya adalah dalam rangka untuk melakukan proses penangkapan. Jadi kalau tindak pidana biasa itu 2 kali 24 jam, diproses dan harus ada statusnya di situ. Kalau ini seminggu, berdasarkan undang-undang yang baru dibikin menjadi 2 minggu, bisa diperpanjang 3 minggu.
Artinya orang selama 3 minggu ini statusnya bisa ditahan tanpa dengan pasal apapun, ya, tanpa dengan pasal apapun, hanya dugaan melakukan tindak pidana terorisme. Seminggu ini bayangkan, 3 minggu bayangkan, atau sahnya itu adalah 2 minggu, kemudian diperpanjang seminggu. Ini dalam status di mana dia ya belum ada gambaran apapun, dia bisa ditahan. Seandainya dia adalah tidak terbukti misalnya pada awal itu, kemudian dibebaskan begitu saja. Jadi tidak ada tanggung jawab hukum apapun dalam konteks ini. Saya ini kenapa kok mundur sekali dalam konteks penghormatan hak asasi manusia? Karena di dalam pasal 2 Undang-Undang Terorisme itu jelas sekali disebutkan bahwa terorisme, meskipun dia adalah merupakan satu tindak pidana yang termasuk kategori khusus itu, tetap menjunjung tinggi perlakuannya terhadap tersangka, tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ini luar biasa, garis bawahnya pasal 2 itu harus tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ya. Tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Gitu. Coba lihat ini, suku, antar dan antar golongan. Ya. Saudara kita yang di Papua sudah diterorismekan, tapi perlakuannya sampai sekarang enggak terlalu begitu, ya, tidak sama dengan teman-teman yang beragama Islam gitu. Ini agak bingung, ini kenapa berbedanya di Papua dengan di sini? Dia juga dikatakan terorisme, tapi prosesnya nggak nampak dalam konteks itu. Gitu. Tapi kalau begitu yang lain, nampaknya luar biasa gitu. Jadi ini apa? Apakah itu tanda-tanda diskriminatif ya? Kalau lihat azasnya di sini ada tidak boleh bersifat diskriminatif ya. Tapi kita tampakkan di dalam konteks itu agak membingungkan, itu diskriminatif atau tidak gitu ya. Sekarang tidak tampak lagi kasus di Papua yang terorisme itu. Bahkan kalau kasus FPI 7 orang atau 6 orang meninggal dunia, sampai sekarang gemanya sudah tidak muncul lagi. Tetapi begitu orang diinjak kepalanya, ya, diinjak kepalanya atau ditekan dengan kaki kepalanya, itu sampai pimpinan tertinggi minta maaf semuanya. Diinjak ya kepalanya, terus kemudian dia sudah selesai begitu, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Tapi yang satu ini mati dengan 6 orang nyawa. Nggak ada gemanya minta maaf, satupun ucapan tidak ada. Ya. Saya ingatkan di sini, satupun ucapan tidak ada. Tapi yang di sana, saya lihat, ini semua petinggi-petinggi itu adalah meminta maaf, bahkan rencana akan dipecat di dalam konteks perlakuan dia itu. Usulannya untuk dipecat. Ini apa yang terjadi, ada ketidakseimbangan dalam satu proses penegakan hukum ini, gitu ya. Jadi kalau mestinya nyawa manusia harus lebih dihargai karena Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan orang teman saudara kita yang di Papua diperlakukan harus yang manusiawi. Semuanya sama. Yang di sini juga sama. Karena ini manusia yang kemudian meninggal dunia dengan posisi yang sudah terpublikasi yang sedemikian dahsyat seperti itu. Seharusnya ini yang prioritas dibanding dengan di sini harus ada yang petinggi-petinggi harus minta maaf seharusnya. Barulah kemudian proses hukum secara benar dan adil. Nah, atas dasar itu saya ingin sampaikan bahwa dalam kasus Munarwan ini saya melihatnya awal-awal itu kenapa demi hak asasi manusia, demi hukum dan hak asasi manusia tidak boleh diskriminatif, suku, agama, ras maupun golongan apapun. Seharusnya ya, begitu dia ditangkap langsung di-open dia, silakan mau berhubungan dengan siapa penasihat hukumnya. Harus ada diberi kesempatan itu. Kalau benar saya membaca berita yang tadi dikemukakan oleh Pak Sugito tadi bahwa sulitnya luar biasa, mengantar pakaian aja sungguh luar biasa. Padahal orang belum dinyatakan dia sebagai apapun dalam konteks ini. Bukti-bukti belum ada semuanya. Tapi ini meminjam ketemu semuanya sulit ya. Kalau benar saya dengar bahwa itu dalam minggu itu nggak bisa dihubungi, semuanya nggak bisa dihubungi. Wajar kalau publik bertanya, ada apa dengan Pak Munarman? Itu wajar lah, karena kita juga ini kenapa nggak ada muncul-muncul di situ berita kesehatannya dan seterusnya itu tidak tampak ya. Jadi padahal tadi saya katakan masa seminggu dan 2 minggu itulah masa adalah proses yang dimana dia mau ditetapkan tersangka tapi bukti awalnya harus dicari pada saat itu. Tetapi perlakuannya itu sudah melebihi daripada terpidana ada lembaga pemasyarakatan yang 100% oleh sidang pengadilan dinyatakan bersalah gitu ya, oleh pengadilan ya. Perkara benar tidak itu urusan kedua, oleh manusia pengadilan dinyatakan bersalah. Tetapi ini belum ada hukum apapun, tapi perlakuannya sungguh ketat dan sungguh luar biasa.
dikunjungi, nggak boleh dan sebagainya. Tadi kalau Pak Sugito mengatakan alasan dulu PSBB, PPKM dan sebagainya, saya ingin jelaskan begitu. Kalau kunjungan terpidana atau tahanan itu kan bisa dengan iPhone ya. Kita ada di ujung sana di sini, halo gimana kabarnya? Bisa dilakukan semuanya. Jaga jarak bisa dilakukan gitu. Kenapa itu tidak tampakkan dalam proses hukum di situ? Apa dosanya orang berbuat jahat dan kemudian kejahatannya khusus ini itu diperlakukan yang diskriminatif? Saya kira beberapa mahasiswa melakukan riset itu, banyak perlakuan yang diskriminatif disebabkan karena banyak orang mati di tangan aparat penegak hukum pada saat dia dituduh melakukan tindak pidana terorisme. Gitu. Bahkan ini pengalaman pribadi saya, mahasiswa mengeluh sama saya. Karena saya berjenggot, karena celana saya cingkrang, kemudian saya di tengah jalan dicegat, Pak. Diperiksa dalam waktu sehari, dituduh dia diduga melakukan tindak pidana terorisme. Jadi terorisme bukan karena perbuatannya, tetapi karena pakaian yang dipakai dan gaya yang dipakai adalah dianggap diduga dia sebagai pelaku terorisme. Akhirnya diberhentikan. Dia dalam waktu sehari itu diperiksa semuanya. Dan akhirnya dikeluarkan dia. Loh, dia mahasiswa saya itu, lagi kuliah di S2. Tiba-tiba saya katakan, saya tidak tahu kenapa saya dituduh melakukan terorisme. Apa bukti-bukti awal yang mengindikasikan siapa? Wajahnya gitu ya. Jadi ada janggutnya, terus kemudian ada celana cingkrang. Itu yang dianggap sebagai pelaku terorisme gitu. Jadi ini akan sulit sekali prototipe orang itu kemudian dijustifikasi sebagai pelaku itu menurut saya sudah tidak wajar dalam satu konteks kehidupan bernegara gitu lah. Ini catatan saya yang terkait dengan dari apa yang sudah disampaikan yang sebelumnya tadi, saya melihatnya dari posisi ini. Jadi perlakuan yang awal itu dan perlakuan berikutnya ternyata benar juga bahwa proses-proses yang dilakukan ini ternyata sampai sekarang belum mencapai P21 ya. Mudah-mudahan tidak bisa karena proses-proses yang disampaikan tadi persepsinya selalu ditarik kepada terorisme ya agak sulit ya karena rumusan terorisme itu sangat sulit sekali untuk dipahami ya. Sulit dipahami karena apa? Karena all embracing. Jadi dia akan serba mencakup semua perbuatan itu. Tergantung mens rea atau sebenarnya itikat baik daripada penyidik. Kalau penyidiknya perspektif positif dari seorang, semuanya itu akan dieliminir. Tapi kalau persepsinya mengatakan bahwa praduganya dia adalah pelaku terorisme, semua akan dikumpulkan, dia akan masuk di dalamnya. Jadi proses objektifikasi menurut saya itu juga menjadi penting ya. Alangkah baiknya jika pada kesempatan dia dalam proses tahanan itu bolehlah dikunjungi oleh siapapun dalam konteks ini selagi prinsip-prinsip dalam kunjungan itu ditaati dalam konteks penegakan hukum. Saya kira itu bagian yang dari saya. Begitu Bapak, kita nanti bila bisa dilanjutkan dengan dialog lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari Prof. Muzakir. Kita kembali ke tema bahwa Munarman kalian apakan. Tadi Bung Sugito sudah menjelaskan Munarman baik-baik saja dan segala macam. Apakah ada kaitan dengan tagar ini tentang perlakuan hukum terhadap Munarman sehingga ada tagar seperti ini? Silakan Bung Gito. Bung Sugito. Oke. Kalau dalam konteks mengenai masalah penegakan hukum yang tidak adil, iya, diapakan itu dalam konteks perlakuan hukum yang tidak adil. Kalau kita mau jujur bahwa Munarman itu setelah ditangkap itu baru dicari kesalahannya. Sehingga kan dari awal itu sudah apa salahnya, sehingga pada waktu proses pemberkasan bisa lebih cepat. Jadi karena ini dipaksakan tentunya banyak bolongnya sehingga P19 dari kejaksaan. Tapi begini, bahwa nanti kita akan buktikan di muka persidangan terhadap proses yang ada sekarang ini. Tapi walaupun kita berharap tidak semua hakim itu juga bisa dipaksakan atau dikendalikan oleh pihak lain, tapi juga punya hati nurani. Semoga apa yang nanti terjadi dengan Munarman, hakim bisa lebih objektif dalam proses penegakan hukum, terutama dalam persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seperti saya katakan tadi, Munarman itu kan orang yang sangat terbuka dalam gerakan setiap aktivitasnya. Dan Pak Yusuf Marta tahu. Dan teman-teman yang ada di GNPF maupun yang di EPI tahu. Jadi kalau misalnya dimasukkan mengenai masalah tindak pidana terorisme, ini agak janggal menurut saya. Sangat dipaksakan. Dan ini nanti dalam proses pembuktian,
kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Munarman itu tidak tertutup dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga nanti bisa juga hakim akan melihat lebih objektif. Karena begini, dalam perkara-perkara yang khusus, yang ada kaitannya dengan perkara politik, walaupun argumentasi hukumnya sangat kuat, walaupun saksi faktanya sangat banyak, walaupun ahlinya menyampaikan bahwa ini tidak masuk akal secara hukum, tapi sering kadang-kadang di luar dugaan apa yang dihukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Akhirnya ada proses banding dan ada proses kasasi. Tapi inilah yang sebenarnya menjadi diapakan Munarman. Itu simbol keprihatinan dalam penegakan hukum yang terjadi terhadap Munarman. Karena perlu diketahui bahwa pada waktu awal-awal pemeriksaan yang kita 3 minggu juga mengalami kesulitan untuk mendampingi dalam proses BAP, Munarman juga seorang advokat tentunya mengerti hak-haknya. Hanya dia bilang bahwa kami akan menjelaskan di muka persidangan kalau misalnya tidak ada yang mendampingi untuk menjelaskan yang terkait dengan duduk permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Jadi pagar itu terkait dengan keprihatinan mengenai masalah penegakan hukum yang ada di dalam proses Munarman. Mungkin itu, Pak Rahon. Ya, itu tadi keprihatinan dalam penegakan hukum, proses penegakan hukum terhadap Munarman. Kita tahu bahwa ini memang penegakan hukum yang tidak adil. Kita kan butuh penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini lagi-lagi menurut Sugito kira-kira nanti arahnya ini kan lebih pada muatan politis sama dengan Habib Rizik nih. Bagaimana? Jadi begini, kalau yang untuk Munarman, walaupun berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Habib Rizik, dan Pak Muzakir tahu, Pak Yusuf juga tahu, bahwa terhadap yang swab di Rumah Sakit Umi Habib Rizik dihukum 4 tahun, yang menurut saya itu tidak masuk akal dalam dalam konteks penegakan hukum, bahkan dalam pembuktian pun kita juga bisa mengkanter itu. Tapi kalau misalnya sudah politik, mohon maaf, banyak tangan-tangan yang bermain. Kami tidak tahu dan kami hanya bisa menduga bahwa tidak semua juga jaksa atau hakim punya ketangguhan untuk menghadapi berbagai macam tekanan. Jadi kita tetap optimis bahwa apa yang terjadi dengan Munarman tentunya hukum harus tetap dikedepankan dan hakim juga harus punya keberanian untuk mengambil keputusan dan sikap pada waktu nanti di persidangan. Tapi kan harapan itu kadang-kadang kalau misalnya kita pesimis itu mengurangi semangat kita. Tapi kita tetap akan optimis, walaupun nanti dalam prakteknya bisa saja di luar dugaan tidak sesuai dengan harapan. Tidak apa-apa, ini bagian dari resiko perjuangan apa yang terjadi dengan Munarman, apa yang terjadi dengan Habib Rizik sekarang ini. Ini Bang Rahman. Ya, kalau kita melihat prosesnya yang seperti ini kan tidak menutup kemungkinan akan banyak yang menjadi korban nantinya. Kita tahu kejaksaan mengembalikan berkas itu ke polisi penyidik karena harus menunggu keterangan dari Habib Rizik, kawan-kawan, Ustaz Sobri Lubis, dan lain-lain. Nah ini Pak Yusuf Martak, bagaimana nih kalau nanti hampir semua harus dipanggil gitu, malah harus ditahan bagaimana Pak Yusuf? Ya, makasih Pak Arhon ya. Saya coba ke Pak Profesor Muzakir ya. Tadi maaf saya mungkin agak lambat nyimak. Pak Profesor tadi menyatakan bahwa undang-undang teroris itu yang terakhir itu mulai diberlakukan itu pada tahun 2000. Bentar. Iya, tadi yang iya. Ini baru yang 2018 ya, 2018 ya. Oh, tadi bukan yang 2015 ya kalau nggak salah ya. Yang itu aslinya 2003 aslinya itu 2003 terus disahkan menjadi undang-undang menjadi tahun 2003 nomor 15 diubah lagi hanya beberapa pasal diubah tahun 18 nomor 5 tahun 18 gitu. Jadi rujukannya nomor 5 mengubah undang-undang 15 tahun 2003 gitu. Nomor 5 18 ya, nomor 5 18. Yang ini rumusannya lebih buruk daripada yang Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Lebih buruk dan lebih membahayakan terhadap perlakuan hak-hak asasi seseorang gitu. Ya, jadi pertanyaan saya tadi itu karena seminar itu diadakannya pada bulan Januari tahun 2015. Nah, jadi begini Pak Marahon ya, sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan, sebenarnya tidak ada kaitan ke Habib Rizik maupun kepada Ustadz Sobri. Kenapa saya menyatakan begitu? Saat itu Ustadz Sobri belum menjadi ketua umum. Nah, dan sebenarnya Munarman pun itu belum menjadi sekretaris umum.
Nah, kalau itu penyidik mengkaitkan dengan adanya maklumat yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2014. Yang terus akhirnya adalah seminar yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Januari di Makassar. Nah, itulah yang dibuat salah satu alasan karena adanya maklumat, maka ini bisa dikaitkan dengan pembaiatan yang ada di Makassar. Padahal itu berbeda sekali. Dan yang dimaksud dalam maklumat itu, yaitu tadi saya ulang lagi, karena ISIS sudah menyimpang dari jalur perjuangan Islam, ditegurlah oleh pimpinan Al-Qaeda, Al-Baghdadi saat itu. Karena apa? Di Syria justru ISIS membela pasukan-pasukan yang berhadapan-hadapan dengan pejuang, yaitu yang berpihak kepada Bashar al-Assad. Nah, dari situlah Habib Rizik mendukung maklumat yang dimaksud, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Baghdadi tentang menegurnya ISIS, bukan mendukung ISIS. Nah, itulah tadi makanya kata Mas Gito, bahwa tangkap dulu baru dicarikan bahan-bahannya. Jadi kalau menurut saya sudah sempat didiskusikan, saya rasa tidak ada kolerasinya dengan Habib Rizik. Ya, kalau hanya Habib Rizik dianggap sebagai ketua pembina atau apa di situ, itu berbeda sekali. Nah, tidak semestinya tidak ke situ. Nah, samalah dengan kasus yang terjadi kepada Habib Rizik dan lain sebagainya. Jadi kita ini sekarang bukan mampu berargumentasi salah benar di awal, tidak. Jadi kita ini sudah sampai kepada koridor, kita ini ya satu pasrah, kedua kita ini ikut membenarkan, meluruskan, tapi tetap tidak ada tawar-menawar, ya ujungnya yang disampaikan oleh Haji Munarman nanti di pengadilan. Tapi kalau ini bisa dijelaskan, dijawab, nah ini contoh, mohon maaf ini mungkin pasti Mas Gito sudah tahu nih. Kemarin ada terjadi rekonstruksi ya di Polda. Nah, itu justru Munarman berkali-kali meluruskan. Nah, yang ditangkap yang lain, yang ketangkap di Makassar yang lain menyatakan iya. Jawabannya cuma iya aja. Munarman menyatakan, waktu Munarman ditanya, tidak, ini tidak benar, ini harusnya begini, harus begini. Nah, jadi disitulah yang menjadi satu keanehan-keanehan dalam arti kata, belum jelas masalahnya, tiba-tiba orang ini sudah ditangkap lebih dulu. Padahal nggak perlu ditangkap Munarman, nggak perlu diperlakukan gitu, dijemput aja atau dipanggil, pasti datang, belum pernah ada panggilan, belum ada apa. Orang setiap hari keliling, setiap hari keluar masuk di Bareskrim, gimana ngurusin Habib Rizik? Ngapain kerepotan nangkep-nangkep dengan perlakuan-perlakuan gitu. Di saat datang baik, yang saya dengar, sholat, Munarman lama, mandi, ngobrol sama keluarga. Tapi begitu mulai berhadapan dengan kamera, wah, kelihatan sudah mulai. Iya kan? Nah, karena kalau sudah 3, 4, 5 dengan alat lengkap, senjata lengkap, ya nggak ada orang yang mampu ngelawan. Tapi kalau 1, 2 orang, ya mungkin nggak akan mau. Munarman hanya cuma akan menggunakan sendal saja sudah diperlakukan dengan begitu. Masih banyaklah cara-cara gitu loh. Paling tidak dia seorang pejuang, dia pernah di LBHI, dia seorang profesional, dia seorang lawyer. Apa sulitnya menghormati orang itu, kok sulit amat sekarang ini. Kondisi saat ini saya bertanya-tanya benar gitu loh. Kok sudah hampir tidak ada yang namanya toleransi, saling menghargai orang yang berkarir, profesi, keulamaan, Habib, Ustadz, hantam pukul rata semua. Ya itulah apa. Makanya tadi Profesor Muzakir sudah pernah menjelaskan. Hanya karena jenggot sama celana cingkrang, di framing menjadi teroris. Nah kalau itu semua, saya yakin banyak masjid yang ditutup. Kalau nggak percaya, berkunjung ke Jatinegara, Masjid Al-Fatah, semua cingkrang berjenggot. Ibadah semua bagus. Nggak ada duanya, 5 waktu bagus semua. Kalau itu di framing, tutup. Nah, berarti ini apa? Mau ada indikasi menjauhkan umat ini, rakyat ini dari agama, dari ibadah, di masjid dan lain sebagainya. Ya, ini berarti sudah berlawanan dengan konstitusi, sudah tidak mengamalkan Pancasila, sila pertama. Jadi udah keluar semua. Ini tanpa disadari, ini kita menjadi bahan pembicaraan diskusi di para tokoh-tokoh, profesor, orang hukum, dan lain sebagainya di masyarakat. Nah, ini apakah tidak punya mata rantai atau tidak, maksud saya tidak punya mata hati atau informasi-informasi yang bisa diserap oleh pemerintah, oleh aparat, bahwa isu di luar ini sudah negatif terus tentang pelakuan hukum, tentang diskriminatif dan lain sebagainya. Masa sih nggak aware? Apakah memang sudah tutup mata, udah buta? Enggak, soalnya saya yakin tidak.
Saya yakin masih banyak, seperti tadi Pak Marahon juga bilang, perlakuan aparat sudah bagus. Memang benar, terima kasih. Hanya di awal, bahkan Haji Munarman sampai puasa, tidak mau makan, tidak mau apa. Karena dia tidak mau terima makanan dari luar. Tapi kalau terakhir ini, karena PPKM, saya pikir di bahasa sistem pun juga diperlakukan sama. Memang tidak ditiadakan pemasukan. Kemarin itu kebetulan karena sudah mulai reda, sudah banyak turun, karena melalui Habib Rizik banyak membantulah di situlah. Dari Mercy, dari mana, Mercy kan jaringan kita lah. Rumah sakit, sebuah lembaga yang inilah yang punya pengalaman di dalam medis lah ya, yang sudah pengalaman di Palestina dan sebagainya, itu akan membantu baik obat-obatan, baik dokter. Alhamdulillah sudah sebagian besar negatif semua di tahanan rutan Bareskrim. Banyak sekali kontribusinya. Dan mereka senang karena apa ya? Itulah kita gitu lah. Bagaimana seperti Habib Rizik waktu ada peristiwa musibah di Aceh di mana-mana. Ya itu yang dilakukan Habib Rizik sama Munarman. Jadi dia itu teroris menyelamatkan orang, bukan teroris bunuhin orang. Jadi dibalik-balik. Karena apa kok bisa gitu loh, gak pakai biaya, ikhlas, tulus, mau kotor, celana lumpur, baju lumpur, kena lumpur dan sebagainya. Nggak mau kok, ini yang biasa duduk-duduk enak-enak, di meja ada botol, terima duit. Nah inilah yang menjadi kebencian. Akhirnya timbul kebencian yang sangat mendalam terhadap kita. Padahal kita tidak pernah melakukan apa-apa satupun. Dari mulai kita kumpul 3 juta, 7 juta di Gelora Bung Karno waktu Pilpres. Nggak ada satu manusia pun yang disentuh. Nggak ada. Nah inilah yang mereka kecewa. Ditunggu-tunggu, dipancing, dijebak, disusupin, dimasukin. Provokator. Nggak pernah bisa, alhamdulillah. Karena apa? Ya itulah pengalaman yang sangat besar di Front Pembela Islam saat itu. Nah, disitulah makanya kalau ini bisa dimengerti, bisa dipikir secara baik, ya walaupun tidak semua orang bisa mengerti, tapi ya mbok lah yang nggak mengerti jangan menjadi provokator. Dalam arti kata, tiba-tiba ya ada aparat yang tanpa berpikir panjang, ya seperti seperti kasus kilometer 50, itu kan sudah gamblang kasat mata. 4 orang yang masih hidup tidak diborgol, tapi bisa mati semuanya. Nah itu kan sebetulnya mau dibawa kemana, mau dibohong, mau dipolis kayak apa. Alat tempat bukti saja, kilometer 50 dibongkar. Coba bayangin. Pusing nggak ini profesor-profesor hukum ini semua. Itulah Pak Marahon. Orang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kita coba ke Prof. Muzakir bahwa tadi mengatakan undang-undang tentang teroris itu yang terakhir malah lebih lebih tidak menghargai hak asasi manusia kalau nggak salah begitu ya. Nah, malah kalau nggak salah ini kan ada RUU yang diajukan ke DPR yang akan melibatkan TNI dan Badan Intelijen Negara untuk penanganan terorisme. Nah, sejauh pengamatan Prof, sebenarnya undang-undang teroris kita ini lebih baik diapain nih? Ya, saya sebenarnya sudah lama keberatan terhadap mengkaji terhadap undang-undang terorisme ini ya. Karena pada saat terjadi bom di Bali pada saat itu saya sebagai akademisi dimintai untuk masukan terhadap RUU tindak pidana terorisme. Kita mengkaji dan mengundang stakeholder banyak sekali ya, dari tokoh-tokoh semuanya diundang. Saya masih ingat di sebuah hotel di Yogyakarta kita mengundang semuanya. Dan kita sudah memberi rekomendasi pada saat itu, menulis rekomendasi bahwa agar supaya undang-undang terorisme tetap sebagai suatu undang-undang biasa, jangan ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosedur dan sebagainya, sebagai pengecualian. Tapi ternyata tiba-tiba dalam waktu seminggu berubah. Begitu ada bom di Bali, diubah langsung bahwa itu materi-materi tadi langsung, itu belum ada kajian, diadopsi langsung jadi Perpu Tindak Pidana Terorisme, Perpu nomor 1 tahun 2002 tindak pidana terorisme. Itu hanya dalam waktu seminggu membuatnya itu. Jadi begitu dia membuatnya, ini saya kecewanya luar biasa karena ada 2 perpu, Perpu nomor 1 tahun 2002, Perpu nomor 2 tahun 2002 yang memberlakukan Perpu nomor 1 kasus bom di Bali yang berlaku surut selama 1 minggu, ya 6 hari, berlaku surut selama 6 hari. Gitu. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan Pak Jimli menyatakan Perpu nomor 2 pemberlakuan surut adalah inkonstitusional. Jadi sekarang perpunya cuma 1.
Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Perpu dibawa ke DPR, satu pasal pun nggak ada yang dikritik oleh DPR. DPR adalah sami'na wa ta'na dan kemudian menjadikan Perpu itu menjadi undang-undang. Kami sudah mencatatnya sesungguhnya. Karena apa? Dalam tindak pidana terorisme adalah perbuatan sengaja, terorisme. Gitu. Tetapi dalam pasal itu dikatakan, dalam hubungannya dengan pasal 67, pasal 8 itu, beberapa ayat di dalamnya atau beberapa 8 ayat di dalamnya itu huruf A sampai dengan R itu di copy paste dari pasal 479A sampai R KUHP yang isinya apa? Namanya tindak pidana terhadap pesawat terbang. Di situ ada 5 pasal yang mengatur tentang kealpaan menimbulkan akibat rusaknya pesawat terbang adalah terorisme. Bingung kita lihatnya. Jadi ini apa? Terorisme kok kealpaan itu dari mana? Gitu. Itu nggak logis dalam pikiran kita, tapi sudah kami masukkan, ternyata nggak juga diubah. Malah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 ini luar biasa perluasannya. Ini saya akan bacakan supaya audien tahu dan kita semuanya tahu, menyadari bahwa ini rumusannya nggak bagus. Ketika berbicara terorisme, maka bicaranya harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya. Ancaman ya kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketika rumusan kekerasan masih kita terima sedikit karena di situ kekerasan dalam arti fisik ya. Jadi kekerasan fisik baik menggunakan senjata atau alat maupun tidak dengan alat, tapi fisik masih bisa terima sedikit. Tapi begitu menjelaskan ancaman kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 perubahan ini, kalimatnya menjadi begini. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan. Saya ulang lagi ini, ancaman kekerasan adalah ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, dan seterusnya. Jadi bisa dengan ucapan. Bisa dengan tulisan. Jadi kalau tulisan dalam bentuk chatting itu, ada chatting begitu, itu sudah sempurna. Dia melakukan ancaman terorisme, bisa dihukum mati dan bisa dihukum seumur hidup. Itu hanya chatting. Gitu. Jadi ini yang saya katakan, ini sudah nggak lazim dalam susunan perkembangan hukum pidana sampai hari ini. Kenapa hanya tulisan seperti ancaman seperti itu bisa masuk dalam tindak pidana terorisme yang orang bisa diancam dengan minim 5 tahun sampai dengan hukuman seumur hidup. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada audiens semuanya. Jadi, kalau ini masih dipertahankan ya, siapapun orang chattingan apapun di dalam konteks itu yang itu dianggap sebagai menimbulkan rasa takut terhadap orang, masyarakat secara luas, itu akan masuk sebagai tindak pidana terorisme. Dan bisa diperlakukan seperti yang diperlakukan terhadap Munarman gitu. Jadi saya kira ini menjadi hal yang penting. Lah, pertanyaannya terus undang-undang mau diapain, Bapak? Jadi memang seharusnya itu pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 itu memang ada polemik ya pada saat itu. Sampai ada ucapan Kapolri yang mengatakan demikian supaya kita ngerti historisnya ya. Kenapa terjadi terorisme yang ada di Surabaya? Itu ada suami, istri, anak semuanya mati karena memegang bom pada saat itu. Nah, bom itu terjadi karena apa? Karena tidak segera disahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 8 RUU yang kemudian menjadi Nomor 5 tahun 18 itu. Saya agak bingung, saya ajarkan mahasiswa, ada nggak RUU yang menjadi musabab terjadinya terorisme kejahatan? Bingung mahasiswa saya, bingung, kita bingung juga. Teori apa yang dipakai antara RUU belum disahkan dengan terorisme? Itu kan sulit untuk bisa dicerna dalam satu konteks ini. Tapi terlepas dari itu semua, akhirnya undang itu lahir dengan menurut saya cacat secara normatif perumusannya. Dan itu nanti diterjemahkan dalam bentuk RAN terorisme. RAN itu adalah rencana aksi nasional untuk terorisme. Itu lebih dahsyat lagi. Ya. Tema programnya adalah namanya terorisme, musabab di dalamnya itu adalah radikalisme. Jadi anti radikalisme dan di situ perbuatan radikal identik dengan perbuatan terorisme. Jadi kira-kira ranhamnya seperti itu. Jadi kalau saya tadi ditanya susunan kaitannya dengan hukum, menurut saya ya itu tadi saya sebut ini undang-undang jilmaannya undang-undang subversi. Ketika kita reformasi meminta undang-undang subversi untuk dihapuskan dan setelah berhasil dihapuskan kemudian menjelma dalam pasal-pasal KUHP, ternyata
suasana atmosfer kebebasan itu bisa dilakukan sedemikian rupa, tapi terakhir dengan ada undang-undang terorisme itu, kebebasan itu hilang kembali disebabkan pasal-pasal yang pasal karet yang mudah dicantolkan kepada perilaku orang sebagai terorisme, apalagi didukung dengan adanya ran terorisme yang menurut saya adalah lebih melampaui daripada prinsip dalam hukum dalam undang-undang, ini malah lebih jauh lagi. Karena setelah saya baca ulang dan kami kritik pada saat itu, ternyata radikalisme adalah embrio sebagai tindak pidana terorisme. Jadi ada benang merah tindak pidana terorisme. Jadi bingung, yang disebut radikalisme itu apa? Ini jawaban dari petinggi hukum, pejabat hukum pada saat itu ketika kami diskusi, apa yang disebut sebagai radikalisme? Radikalisme adalah orang yang memegang teguh agamanya. Loh, saya katakan itu bukan radikal, itu dalam bahasa agama namanya istiqomah ya. Kalau orang istiqomah dalam situasi apapun dia memegang teguh agamanya, itu benar namanya istiqomah. Dan istiqomah tidak identik dengan radikal dan beragama selalu beristiqomah. Kira-kira gambaran begitu ya. Jadi ada problem yang menurut saya pemahaman terhadap undang-undang terorisme ini sebaiknya kalau misalnya ada ya mungkin direvisi kembali. Kalau tidak bisa mau direvisi kembali, yang paling mudah adalah diuji di Mahkamah Konstitusi apakah susunan dan rumusan itu sudah menjadi satu susunan yang standar nasional dalam Undang-Undang Dasar 45 atau belum. Kalau belum, sebaiknya harus diperbaiki kembali. Demikian, Bapak Moderator. Ya, Prof. Kalau tadi disebutkan tulisan ucapan itu adalah ancaman kekerasan dan sebagainya. Terorisme digaungkan ketika pengeboman gedung WTC di New York, Amerika Serikat. Itu begitu terjadi, maka Amerika mengkampanyekan tentang pemberantasan terorisme terhadap Al-Qaeda dan jajaran. Sekarang ini Amerika sendiri sebenarnya sudah mau meninggalkan itu. Nah, kenapa kita masih terus berkutat di sana? Oh, itu menarik pertanyaan, Bapak. Iya. Ya, pertanyaannya begini. Amerika pada saat itu namanya perang melawan terorisme. Ya. Deklarasinya adalah perang terhadap terorisme. Kalau perang terhadap terorisme, hukumnya adalah hukum perang. Ya, hukum perang. Perlakuannya adalah perlakuan perang. Karena kamu yang mati duluan atau kami yang mati duluan. Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Perpu Terorisme nomor 1 tahun 2002, itu tidak pernah ada yang menyatakan bahwa kita perang melawan terorisme mengikuti Amerika. Kita adalah terorisme, ini adalah law enforcement, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Ini dua makhluk yang berbeda kebijakan itu. Kalau perang ya adalah hukum perang, maka dia berlaku hukum perang. Ada penyiksaan macam-macam, caranya itu dengan air dan sebagainya, itu hukum perang semuanya itu. Dan perlakuannya seperti dia tahanan perang. Tapi di Indonesia itu tidak ada perang terorisme, yang ada adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Tetapi instrumen hukumnya secara teknis niru-niru Amerika, yang Amerika adalah perang, kita tidak perang. Nah, standar kita niru-niru mereka, Amerika boleh, masa kita nggak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini agak membingungkan ya, karena yang satu kebijakannya, keputusannya adalah perang, yang kita adalah tidak perang. Kalau tidak perang, itu sudah diwanti-wanti tadi disebutkan dalam undang-undang di sini dikatakan harus memperhatikan hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia tidak boleh diskriminatif, tidak boleh istilah bahasanya dibedakan antara agama. Perlakuannya tidak boleh semuanya. Jadi terus bagaimana kok perlakunya di bawah itu kelihatannya in action di lapangan kayak perang, padahal hukumnya tidak ada, hukum perangnya tidak ada. Gitu. Nah itulah yang tadi disebutkan, perlakuan terhadap Munarman seperti itu. Kayak dia tahanan perang gitu. Munarman nggak pakai senjata, semuanya nggak apa-apa. Adanya cuma pulpen karena dia adalah pekerjaannya adalah advokat begitu ya. Adanya pan WA karena dia relasinya banyak gitu ya. Jadi pakainya senjata kayak perang begitu. Jadi agak bingung gitu ya. Tadi kalau benar bahwa tidak ada kamera biasa-biasa saja, ada kamera biasa luar biasa begitu. Jadi agak bingung juga semuanya itu. Jadi itu yang tadi Pak, jadi menarik sekali kalau kita bandingkan begitu, tapi ingat kebijakan kita tidak seperti itu, tidak memperlakukan hukum perang ya. Maka saya katakan dinormalisasi kembali lagi, tidak perlu harus 2 minggu, 3 minggu, kembalikan cuma 1 kali 24 jam atau dua kali 24 jam. Sudah selesai lah.
Itu namanya proses tahapan penangkapan awal itu. Jadi supaya law enforcement terorisme juga berlaku penghormatan terhadap hak seseorang yang tersangka melakukan terorisme. Jadi kalau dia mati di tangan polisi, polisi harus bertanggung jawab ya. Kami kebetulan mengadvokasi kasusnya Sriono yang di Klaten itu. Juga sulit sampai sekarang itu dilakukan. Jelas ada pengakuan bahwa matinya itu disebabkan karena ada di tahanan kepolisian atau pada saat itu tahanan kepolisian, tapi ujung berikutnya ketika kita di proses-proses sulit untuk bisa membuktikan karena mereka semua yang ngerti dalam kematian itu dan jenazah tidak boleh diautopsi dan seterusnya. Saya kira itulah catatan kita terkait hukum terorisme itu. Jadi tuntutan saya adalah dikembalikan lagi pada posisi hukum semula dan saya sudah memprediksi sekali dia ada undang-undang di luar KUHP, sekali itu pula akan ada pasal yang berisi adalah penyimpangan dalam KUHP dan penyimpangan terhadap hukum acara. Sekali itu pula sebenarnya memberi kesempatan untuk melakukan abuse of power. Jadi embrio abuse of power letaknya dari mana? Karena ada undang-undang di luar KUHP. Saya kira itu Pak catatan saya. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau Amerika perang melawan terorisme, sementara di kita adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Kembali ke tema kita malam ini, Munarman kalian apakan? Saya bertanya kepada Bung Sugito, jangan-jangan Munarman ini merupakan menjadi pintu gerbang terhadap kasus-kasus yang lainnya nanti. Kira-kira bagaimana? Jadi begini, sekarang kan yang menjadi stressing point itu terkait kegiatan yang tanggal 25 Januari di pesantren Aribo. Nah itu menurut mereka kepolisian perlu diketahui bahwa Munarman hadir acara itu adalah hanya untuk mengisi waktu luang karena itu menunggu keberatan Jakarta, tidak kenal dengan pemilik pesantren, tidak pernah ada komunikasi dengan pemilik pesantren, tapi pemilik pesantren setelahnya itu diduga bagian dari Jamaah Ansori Daulah. Yang ini yang akan mau digiring. Padahal Munarman tidak kenal secara pribadi dan pada waktu dia mengisi pun sebenarnya mengisi yang sifatnya spontanitas terkait dengan mengenai masalah isu intelijen. Jangan sampai umat Islam itu dimanfaatkan oleh pihak lain. Kalau saya kalau yang terkait dengan gerakan umat Islam, di mana sekarang seperti ada upaya membonsai, ada stigmasi yang sangat luar biasa bahwa gerakan itu sangat menakutkan. Gerakan Islam itu tidak mau berkompromi. Gerakan Islam itu nanti akan memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, stigma-stigma itu sebenarnya selalu disampaikan oleh Munarman dalam setiap kesempatan. Nah, sekarang dengan keadaan yang semacam ini, benar kata Pak Muzakir bahwa ada ketidakadilan dalam penerapan undang-undang terorisme. Ketika Munarman diproses secara hukum dalam proses penangkapan dan itu dengan cara menurut saya lebih dramatis dibandingkan hanya sekedar diinjak kepalanya karena mungkin emosional yang ada di Papua, tapi petinggi-petinggi minta maaf. Tapi kalau terhadap umat Islam, kok sepertinya semuanya diam saja. Seperti saya katakan di awal bahwa Munarman itu bukan pribadi biasa. Munarman adalah pribadi oposan, pribadi yang sangat kritis dengan kebijakan yang ada sekarang ini, dan kebetulan bersama Habib Rizik. Jadi ini adalah pembungkaman terhadap aktivitas Munarman, terhadap aktivitas Habib Rizik, dibungkus dengan undang-undang terorisme. Tapi saya nanti akan minta tolong Pak Muzakir untuk menjadi saksi ahli, dan bagaimana nanti pada proses hukum di pengadilan, tentunya kita akan menyiapkan secara lebih matang bahwa apa yang terjadi dengan Munarman itu adalah bentuk pemaksaan hukum yang tidak berdasarkan hukum acara pidana. Mungkin itu yang sekedar untuk disampaikan, dan kedepannya Pak Yusuf, saya kira kita umat Islam harus lebih hati-hati, lebih wise karena ini sedang dibidik. Kita kritik keras bisa dianggap bagian dari terorisme, ya bisa dianggap akan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sekarang itu ada stigma yang menurut saya sangat memprihatinkan bahwa golongan tertentu atau ras tertentu di Indonesia yang sebenarnya sangat membantu dalam penyebaran Islam di Indonesia itu adalah yang bermasalah, dan itu harus dibatasi gerakan walaupun tidak semuanya. Tapi stigma-stigma yang sifatnya sara ini seharusnya dihilangkan jauh-jauh, tapi itu sepertinya dibiarkan. Dan ini menurut kami sangat memprihatinkan. Itu tidak hanya sekedar terhadap ras tertentu, tapi juga terhadap umat Islam secara keseluruhan.
Kalau misalnya itu dibiarkan, kita menurut saya sangat berbahaya karena apa? Bahwa apapun yang terjadi dengan penegakan hukum nanti bersifat a priori, bukan berdasarkan fakta yang ada. Dan kalau misalnya sudah a priori karena sudah ada ingin menghukum, maka penegakan hukum akan menjadi bullshit, akan menjadi bohong dan hanya sifatnya pemaksaan kehendak saja. Begitu, Bang Rahon. Ya, Bung Sugito. Saya ke Pak Partak. Munarman dijadikan tersangka karena mengikuti ataupun pembicara di Makassar. Dan orang yang mengadakan seminar sana itu menjadi tersangka dan kebetulan mantan pengurus FPI di situ. Yang menekan surat pemecatan terhadap pengurus FPI yang sana kan Munarman. Jangan-jangan ini ada dendam dari dia. Dia udah tarik-tarik aja gitu. Bagaimana ini? Begini, saya tidak tahu persis ya, apakah Munarman itu ikut menandatangani surat penghentian. Tapi kalau saya trace dari maklumat yang pernah dibuat oleh FPI pada tanggal 8 Agustus dan baru diedarkan tanggal 16, di saat milad, itu Munarman bukan skum. Dia tidak ikut tanda tangan. Dari situ, menurut saya tidak. Setahu saya mungkin Munarman belum sekretaris umum saat itu ya. Nah, jadi kembali lagi, yang perlu digarisbawahi, yang namanya teroris itu tidak bergaul, tidak berbaur dengan masyarakat. Dan cara ritual ibadahnya pun berbeda. Gitu loh. Kalau yang berbau-bau Nahdien, senang dengan maulid, senang dengan Mi'raj, senang dengan selawatan, itu jauh setahu saya ini ya, kalau bicara, kita mau berbicara secara lebih detail lagi kalau mau memframing. Jadi jangan asal ini aja, asal comot aja, nanti akan salah. Makanya karena menggunakan kekuasaan ya pasti menang. Kita selalu namanya juga rakyat kan, seperti kasus Manggi pun sampai hari ini juga bagaimana nasibnya kan juga nggak ada ujungnya. Nah sekarang seperti kilometer 50, tidak ada satupun saat itu yang bersuara baik dari FPI, baik dari yang lain. Karena apa? Hanya Munarman yang tahu permasalahan secara detail dan dia yang bersuara kelantang masalah kilometer 50. Nah kenapa jauh sekali dari kilometer 50 terjadinya di bulan berapa, tahun berapa, ditarik ke tahun 2014. Di saat itu adanya seminar. Nah, seminar pun bukan dia selaku pembaiat. Ada pembaiatan di seminar itu di luar paparan Munarman. Dan itu sudah jelas. Jadi waktu saya membesuk dia di bulan Juni, saya lupa tanggalnya, saya tanya, apa ada Ji gini-gini. Dia bilang sama saya, kan antum sudah ngingetin saya bahwa ada benang merah yang ketarik sama saya. Saya menawarkan waktu itu kepada Munarman, bagaimana kalau segera klarifikasi ke polisi, ke aparat, saya bilang. Dia tidak merasa itu semua. Dia bilang, apa yang mau saya klarifikasi? Orang saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak ngapa-ngapain. Oh ya sudah, kalau gitu clear. Nah, jadi saya kan selaku ya, mungkin saya beda usia dan saya memang di GNPF ketua umum, dia ketua, ya saya sah-sah saja dia sebagai teman saya, sering saling memberikan masukan, nasihat. Saya pikir agar segera dia percaya diri sama sekali tidak ada, karena dia merasa tidak ada ikut sama sekali. Bahkan di beberapa pembekalan seperti dia yang agak kelotok itu dia di Rans Corporation itu ya. Itu betul yang seperti Mas Gito bilang tadi. Jadi dia selalu tidak mau umat Islam itu dimanfaatkan. Nah, karena apa? Setelah umat Islam ini dimanfaatkan, mulai didiskreditkan, mulai dipojokkan dengan stigma, dicari siapa garda terdepannya. Nah, disitulah masuk, gitu loh. Nah, ini mumpung ada kesempatan, gue bisa bayar, gue bisa bandarin lo, suarain. Nah, kalau itu mau ditarik, ya pertanyaan sekarang, iya kan? Orang tua saya saja di tahun 50 itu demi memproklamirkan proklamasi saat itu, menghadiahkan rumahnya yang di Jalan Proklamasi 56 kepada Bung Karno. Saat Bung Karno sedang di rumah sakit, sedang di tahanan, dia sakit, diobatin sama orang tua saya, sama paman saya, diberi bawa madu dan lain sebagainya, sampai saat itu dibawalah ke Proklamasi 56. Disitulah Bung Karno menyampaikan proklamasi. Nah,
Karena terharu dan terenyuh hati ini tadi terpanggil, kalau hanya begini ini tidak ada sejarah, tidak ada sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau rumah ini dihadiahkan pada negara? Dalam tempo 1-2 bulan keluarga itu pindah rumah. Nah, kalau mau survei, mau lihat silahkan ke Proklamasi 56 berapa besarnya. Jadi kita ini, maaf ya, yang dimaksud oleh Mas Gito tadi, ya mungkin lagi framingnya sekarang kan keturunan Arab. Karena apa? Memang yang paling vokal kita. Yang cinta negara ini ya kita. Yang menyiarkan Islam ya juga awalnya dulu kita. Bagaimana terus tiba-tiba ada suku lain menyiarkan Islam lebih dulu? Loh, kalau itu yang menyiarkan lebih dulu, bisa jadi saya pertimbangkan di Islam saya. Nanti dulu, karena apa? Bagaimana kelakuannya aja kayak begini? Jauh panggang dari api gitu loh. Di mana? Nggak ketemu semua. Masa nggak ada turunannya yang ibadah? Masa nggak ada turunannya yang mampu berdakwah secara Islam? Kan mustahil. Ada penyiar agama di satu negara, tapi tidak ada turunannya yang mampu menyampaikan tentang syiar agama. Ini kan sudah kebalik-balik. Nah, kalau mau cari turunan Arab ya, mau minta 10.000 kereta api juga penuh, istilahnya kan begitu. Tapi oke lah di framing begini. Nah, sekarang alhamdulillah Allah mulai buka satu persatu, ya kan? Seperti kemarin yang ada katanya nyumbang 2 triliun dan lain sebagainya. Ini kita jangan diadu domba terus. Kita ini dengan semua suku bergaul, guyup, nggak ada masalah. Kita berdagang bersama, kita ini bersama. Seperti waktu reuni 212, saya yang membuat pertemuan di Hotel Sofyan dengan lintas agama. Saya jelaskan kalian bukan hanya sebagai tamu, tapi tamu kehormatan kami semua. Mereka datang dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, naik ke atas panggung semua. Dan dihormatin, dikawal semua. Loh, ini siapa yang punya ini siapa? Makanya saya selalu bilang, menurut saya ini bukan karakter pemerintah, bukan karakter aparat. Ini ada behind the gun-nya. Ada operatornya yang memang benar senang banget membuat kerusuhan terus di negara ini. Digiringlah sampai nanti terjadi chaos. Nah, waktu terjadi chaos, nah barulah nanti itu argumentasi untuk lagi. Nah, sekarang kembali lagi. Kenapa kok mau dibawa kemana, Munarman? Karena apa? FPI sudah dibubarkan. Pembubaran tidak melalui pengadilan. Nah, bagaimana untuk menjustifikasi FPI ini memang benar sarang teroris, sarang ini dan layak dibubarkan? Munarmanlah ditangkap. Nah, mungkin untuk ke sana bisa aja nanti manggil si A, manggil si B, itu semua mungkin. Nah, makanya kami kasih masukan, kita jelaskan. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Muzakir, oleh Mas Gito tadi positif. Yang saya sampaikan semua ini positif, gitu loh. Nah, supaya jelas siapa sih masalahnya, siapa biang masalahnya, kan udah jelas semua. Kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap. Nah, nggak mungkin seorang yang jelas-jelas dia punya latar belakang teroris, saya mau bergaul, nggak mungkin. Mustahil saya mau bergaul, nggak mungkin. Karena apa? Saya pernah bergaul dengan segala macam. Misal saya pernah punya organisasi kebangsaan, saya sebagai ketua umum, waktu Pak Wiranto sebagai Dewan Pertimbangan, ada Profesor Jimli Asidiki, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Sutrisno, Pak Dewan Pakar dan sebagainya. Itu tahun berapa itu? Tahun 90 sekian. Tahun 2000. Saya baru ingat. Nah, bagaimana kalau memang ada latar belakang, kan nggak mungkin saya bisa bergaul dengan semua orang. Itu salah satunya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena saya juga bergaul dekat dengan Munarman. Karena saya lihat amal ma'ruf nahi mungkarnya jelas, Habib Rizik menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar yang jelas, ya pasti saya suka gitu loh. Nah, jadi nggak ada lah, insya Allah kalau kita saya garanti. Nggak ada lah, mana toh tidak pernah ada bisa membuktikan sekalipun. Insya Allah. Oknum mungkin, oknum yang direkrut, oknum yang keluar dari garis, oknum yang sok gagah, oknum yang sudah dipecat. Karena apa? Dia mau menunjukkan eksistensinya, dia kepingin ini. Padahal tidak ada kaitannya. Seperti yang terjadi dari Makassar, ditarik ke Condet. Orang sudah dipecat lama. Nah, yang di Makassar pun, Mas Gito, itu sudah meninggal pemilik pondoknya itu. Nah, itu memang orangnya agak ekstrim gitu loh. Itu udah meninggal jauh hari. Nah, jadi insya Allah tidaklah. Insya Allah mudah-mudahan nanti aparat juga bisa mempertimbangkan dan insya Allah nanti di dalam pengadilan, dalam sidang-sidang insya Allah hakim juga bijaklah dalam arti kata. Ya itulah yang kita bisa berharap. Lebih dari itu tidak ada lagi yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar teman-teman ini semua terlindungi dari sisi hukum, perlakuan. Nah, makanya tadi seperti Profesor Muzakir sudah menyampaikan, hak asasi manusianya di mana? Gitu loh. Ya. Itu, Pak. Terima kasih.
Oke, saya tertarik dengan statement tadi di frame bahwa suku tertentu dan agama tertentu adalah sumber teroris. Nah, tadi Prof. Mujakir menyebut di Papua sudah dibikin teroris tapi tidak ada apa-apanya. Emang negara ini pemberlakuan hukum tentang teroris itu beda-beda ya? Bagaimana, Prof? Ini pertanyaannya menukik terus ini, Prof. Ya, Ini saya silakan, jawab, Prof. Pak. Ya. Oh ya, siap. Jadi itu, ya itu tadi, dalam hukum itu begini, Pak. Itu semua tergantung pada perspektif yang dibangun lah, gitu ya. Kalau saya sebagai dosen selalu mengajarkan, hukum itu objektif, ya. Maka dalam hukum pidana itu tidak boleh disebut identitasnya secara jelas, itu nggak boleh. Ya. Maka dalam proses penyidikan saja, ketika orang diundang ke penyidik, statusnya sebagai saksi. Pemeriksanya sebagai penyidik, nggak boleh namanya dia, nggak boleh. Karena kalau nama disebutkan dia akan jadi bias. Terus kemudian di sidang pengadilan, jaksa disebut jaksa. Terdakwa disebut terdakwa. Saksi-saksi, ahli-ahli, hakim-hakim. Jadi tidak boleh nama orang, variabel orang itu disebut, nggak boleh juga. Gitu. Tapi yang dibalik itu memang namanya, kalau kita Indonesia hanya sampai sebatas itu. Di negara lain itu sampai wajahnya hakim itu ditutup yang sama, pakai wig yang sama, semuanya sama, supaya orang tidak bisa membedakan hakim A, hakim B, hakim C. Itu sampai seperti itu untuk menyelimuti objektivitas dari proses pengadilan. Ketika saya senang sekali ada proses gerakan untuk objektifikasi dari proses peradilan ini, ternyata begitu lahir undang-undang terorisme yang baru ini, agak sulit untuk bisa objektif lagi, karena itu tafsirnya semua bisa subjektif. Gitu. Nah, apa artinya tafsir subjektif itu? Dimulai dari apa yang disebut sebagai pembuktian unsurnya. Kalau teori saya mengatakan bahwa dalam penegakan hukum itu menganut teori dualisme. Pertama perbuatannya, setelah perbuatannya terbukti, baru siapa yang bertanggung jawab. Teori yang praktek penegakan hukum dipakai yang sebaliknya. Pakai pembuktian unsur-unsurnya. Jadi yang pertama itu barang siapa atau siapa. Carilah siapanya lebih dahulu. Begitu siapanya sudah kenal, tangkap, baru perbuatannya. Gitu. Jadi kasus Munarwan itu Munarwan tangkap dulu, karena siapanya udah masuk. Ini orangnya, barulah kemudian dibuktikan perbuatannya. Ini sudah kebalik ya dalam prinsip. Ini pernah kami berdebat di sidang pengadilan. Kan unsur pertama adalah setiap orang. Iya, unsur pertama setiap orang, itu harus orang. Tetapi dalam teorinya, proses objektifikasi penegakan hukum adalah perbuatannya. Jadi perbuatannya bukan orangnya. Perbuatannya terbukti, baru orangnya itu siapa. Gitu. Nah, kalau itu pakai yang kedua ini, namanya teori dualisme ini, menurut saya itulah hukum kita, itu mengikuti itu seharusnya. Tapi prakteknya adalah sebaliknya. Cari orangnya dulu, baru kemudian dibuktikan kemudian. Itu lahir dari mana? Itu kalau perkara sebut saja pencurian, copet, dan sebagainya itu masih teori yang pertama tadi. Teori dualisme. Tapi begitu dasarnya hukum pidana khusus, undang-undang khusus, korupsi, orangnya duluan. Ya, setelah itu baru perbuatannya. Begitu undang-undang terorisme, orangnya duluan, baru kemudian perbuatannya. Jadi ini berbeda. Ya. Hampir semua yang undang-undang khusus itu selalu embrionya orang dulu, baru kemudian perbuatannya. Tapi kalau undang-undang umum, perbuatannya baru kemudian orangnya. Gitu. Karena teori yang benar itu adalah perbuatannya plus orangnya. Gitu. Demikian jawaban saya, Bapak. Ya, silakan ke closing statement 2 menit, Prof. Masing-masing kita. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut saya, sekarang ini tahapan di mana kalau kasus yang sekarang lagi dibahas kita, kasusnya Pak Munarman ini, ya sebaiknya kalau tadi ada bilang bahwa benar bahwa masih P19 dikembalikan lagi, gitu ya, tolonglah direview lagi terhadap bukti-bukti yang ada berdasarkan konteks daripada perbuatan itu, sehingga perbuatan itu harus dimaknai dalam konteks objektif ya. Jadi kalau orang datang ke ceramah itu dalam konteks ceramah itu apa, kehadiran mereka itu seperti apa dan seterusnya, sehingga tidak bisa oh di situ ada ini berarti dia termasuk. Cara menarik logika seperti itu juga agak sulit ya. Dalam hukum pidana tidak boleh ya.
karena ada dua kejadian yang sama dihubungkan, karena kejadian yang sama maka Anda terlibat. Tidak bisa juga. Kalau dia terlibat, harus ada hubungan kausalitas di situ. Ini terjadi sesuatu perbuatan pidana, peranmu seperti apa? Ada kausalitas atau tidak? Kalau tidak ada kausalitas, ya tidak bisa dimasukkan di situ. Mudah-mudahan penyidik secara objektif dalam proses ini dan bisa mengevaluasi kembali. Jika instrumen hukumnya ternyata itu tidak memenuhi dan alat buktinya tidak memenuhi, dengan proses objektifikasi ternyata tidak memenuhi unsur-unsur, ya sebaiknya penyidik legowo saja. Kalau misalnya tidak, ya terbukti, ya harus dinyatakan dia adalah tidak terbukti pada tahapan awal, ya sebaiknya di SP3 gitu ya. Jadi karena itu sulit untuk bisa dipaksakan masuk demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian Bapak. Terima kasih. Ya, Prof. Kita kembali ke tema malam ini. Munarman, kalau apakan silakan Bung Sugito closing statement-nya. 2 menit ya. Oke, untuk Munarman, saya pikir dan semua orang juga tahu bahwa ini adalah titik kulminasi dari sepak terjang Munarman. Kulminasi dalam konteks bahwa Munarman harus diselesaikan. Jadi bahwa yang menjadi prioritas utama itu bukan terhadap perkara yang ada di Sulawesi Selatan, tapi sebenarnya perkara yang ada di kilometer 50 yang terkait dengan 6 laskar. Nah, itu sebagai bungkus supaya kedepannya terkait dengan 6 laskar itu akan terhambat. Tapi saya meyakini bahwa terhadap pelanggaran HAM bisa terhambat atau bisa tertunda. Tapi nanti begitu ganti kekuasaan, itu bisa digali kembali dan siapapun yang terlibat akan diadili. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Munarman, bagian yang tidak terpisahkan dari Habib Rizik dan Ustadz Subri Lobis. Ini sekarang di P19. Saya menduga bahwa ini jaksa apa kepentingannya. Kok tiba-tiba ada P19? Apakah betul dia berdiri sendiri sehingga ada P19 supaya memberikan keterangan kepada Habib Rizik dan Subri Lubis? Ini ada apa? Akan dipaksakan semacam itu karena apa? Kalau FPI secara organisasi sudah dibubarkan, Munarman sebagai penggerak untuk mengusut terhadap 6 laskar, maka keterkaitan antara FPI dengan terorisme, maka itu nyambung. Sehingga terhadap 6 laskar yang sering dituduhkan bahwa itu bagian terorisme akan terbukti. Seakan-akan semacam itu. Tapi hukum tidak bisa serta-merta begitu. Nanti yang akan membuktikan itu adalah pengadilan. Walaupun dalam pembubaran ormas FPI menurut kami itu sangat bertentangan dengan hukum, tapi itu adalah bagian dari peristiwa politik, bukan peristiwa hukum. Dan maksudnya kalau misalnya nanti sudah ada pergantian pemerintahan kekuasaan, akan direhabilitasi dengan caranya. Semoga itu apa yang terjadi dan harapan kita bisa terlaksana ke depannya. Terima kasih. Ya, makasih Bung Sugito. Kita minta closing statement-nya dari Ustadz Yusuf Martak. Silakan, 2 menit. Ya, terima kasih. Ya, apapun yang kita bicarakan hari ini, Munarman tetap sudah ditahan. Hanya doa yang bisa saya sampaikan, insya Allah Munarman beserta keluarganya tabah menghadapi semua permasalahan ini. Dan saya sebagai anak bangsa, ya, yang patuh kepada konstitusi dan patuh kepada menjunjung tinggi bahwa negara ini adalah negara hukum, saya yakin penegak hukum nantinya masih punya hati nurani dan para penyidik maupun aparat yang telah menangkap Munarman juga akan melakukan secara objektif. Karena saya sangat berharap dengan adanya kepemimpinan Kapolri yang sekarang ini, insya Allah penanganan dan pola-polanya akan berbeda. Dan saya yakin insya Allah Munarman tidak akan dikenakan dengan pasal-pasal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugito, dan insya Allah nantinya segera akan bisa legowo lah, dalam arti kata aparat legowo, penyidik, bahwa ini memang sudah tidak layak dipaksakan. Daripada nanti dipaksakan akan tidak ada manfaatnya bagi penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja, terima kasih. Ya, makasih semua. Demikian tadi perbincangan kita dengan 3 narasumber yang membahas tentang Munarman kalian apakan. Dan semoga ini menjadi wacana bagi semua pihak, termasuk terutama pihak kepolisian, agar sering-sering memunculkan orang-orang penting yang ditahan itu ke publik, sehingga tidak ada kecurigaan. Kemudian juga segera melakukan revisi, amandemen ataupun judicial review terhadap undang-undang
anti teroris kita yang sangat sudah tidak relevan lagi. Itu barangkali, tetapi yang jelas saya hanya mengingatkan kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang atau rejim sekarang terhadap rakyatnya itu adalah bentuk penegakan hukum yang tidak adil. Padahal kita butuh penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, kalau istilahnya ini ada makar terhadap rakyat, tidak hanya rakyat yang makar terhadap pemerintah. Oleh karena itu, saya mengutip Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru makrun khairul makirin. Kalian lakukan makar pada Allah, tetapi Allah lebih tahu makar yang akan lakukan kalian. Demikian pemirsa, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on